Bendera merah dikibarkan di atas Masjid Jamkaran, Iran. Bendera dipasang pada tiang di kubah masjid dan dikibarkan petugas berseragam sambil memegang foto Khamenei. Di Iran, bendera merah secara luas dianggap sebagai simbol balas dendam dan dikibarkan selama periode konflik meningkat. Media pemerintah Iran melaporkan kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei pada hari Minggu. Teheran menyatakan 40 hari masa berkabung nasional dan 7 hari libur umum saat negara bersiap untuk upacara pemakaman. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan sejak hari Sabtu. Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Iran juga melancarkan serangan rudal dan pesawat tak berawak yang meluas terhadap Israel. Ya Allah. Ada duka, ada murka, ada tanda tanya menggema di berbagai penjuru dunia. Ali Khamenei meninggal dunia dalam pusaran senjata Israel dan Amerika. Iran tabuh genderang perang, bendera merah dikibarkan. Lantas ketika konflik memanas dan korban berjatuhan, seberapa besar dampak campur tangan Amerika dan Israel terhadap keamanan di kawasan? Dan bagaimana Indonesia harus menyikapinya? Kita bahas lebih dalam malam ini pemirsa bersama narasumber istimewa kita, pengamat geopolitik Wibawanto Nugroho Widodo. Assalamualaikum Mas Wibawanto, apa kabar Mas? Baik, waalaikumsalam Mas. Terima kasih sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Mas, seperti yang tadi saya gambarkan di papan Board of Peace begitu ya. Artinya, apakah dengan langkah Amerika Serikat, Israel yang terjadi dan bahkan pemimpin tertinggi Iran meninggal dunia, ini sudah keluar dari tujuan utama Board of Peace atau ini dimaklumi untuk beberapa pihak? Iya, selamat malam Mas Yudi ya. Jadi kita harus melihat perspektif ini dari perspektif national interest Indonesia. Baik. Sebagai salah satu middle power. Nah, cara pandang kita sebagai middle power itu berbeda dengan cara pandang great powers. Terus pahami dulu. Nah, dalam perspektif Indonesia sebagai middle powers, ada 3 tujuan yang harus dicapai oleh Indonesia di dalam memperjuangkan kepentingan national interest di tingkat global yang diwujudkan dalam bentuk postur luar negeri atau postur kebijakan luar negeri. Yang pertama adalah kita harus mendasari semua aktivitas itu di atas stabilitas. Stabilitas yang ada di dalam negeri untuk mendukung apa yang menjadi tekad kita untuk memperjuangkan kepentingan kita di dunia internasional. Yang kedua, sebagai middle power, kita itu harus yang namanya dikenal dengan fleksibel. Nah, fleksibel di sini itu acuannya kepada prinsip bebas aktif, ya, di mana fleksibilitas ini harus diiringi oleh yang namanya kredibilitas, yaitu bisa dipercaya oleh siapapun. Dan bebas aktif yang sekarang harus diwujudkan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah bagaimana mewujudkan strategik otonomi dari posisi Indonesia sebagai middle power dengan kekuatan potensial atau trigatra yang cukup unggul di tingkat global, baik dari aspek geografis, aspek demografis, dan juga aspek kekayaan alam. Tetapi itu saja tidak cukup. Kita harus memastikan bahwa strategik otonomi yang kita mau establish ini, yang mau kita dirikan ini, harus bisa secara integratif mensolidifikasi kekuatan internal domestik dan kekuatan global. Itu poinnya. Jadi bagaimana Presiden Prabowo berusaha selama 1 tahun lebih terakhir melakukan yang namanya konsolidasi internal dan juga harus melakukan yang namanya kelincahan-kelincahan eksternal. Nah, jadi strategik otonomi ini bukan pasif, Mas Yudi. Strategik otonomi ini harus didasari oleh agility, didasari oleh kebebasan untuk bertindak sebagai aktor, begitu. Nah, kita memang bergerak di tengah-tengah dunia saat ini ya, Mas. Yang sudah bisa saya katakan memasuki suatu era yang merupakan ujung dari interwar period. Interwar period, Interwar period, ya. Jadi di dalam sejarah dunia dari abad 15 sampai 20 ada yang namanya persaingan antara ruling power dengan rising power yang sering saya sampaikan.
Di situ ada 16 interaksi di antara ruling dan rising power. 4 berakhir dengan tanpa konflik terbuka, sementara 12 berakhir dengan perang terbuka. Berarti ada chance 75% great powers itu di dalam konfliknya akan pecah menjadi konflik terbuka. Nah, selama itu belum pecah menjadi konflik terbuka, itu manifestasinya adalah irregular competition. Jadi kompetisi yang muncul setelah pasca Perang Dingin di tahun 89-90, di mana irregular competition ini sebenarnya merupakan akumulasi interaksi, baik dengan pendekatan realis, di mana kita percaya bahwa keamanan itu adalah state-centric, keamanan negara yang penting, di atas negara itu tidak ada lagi kekuatan yang mengatur, sehingga dunia itu diasumsikan sebagai anarki, sehingga yang kuat mereka yang bisa mengamankan dirinya. Nah, kemudian Perang Dingin itu selesai, negara-negara itu masuk ke dalam era liberalisme. Lebih baik kita bekerja sama. Prinsip fisikanya adalah teori termodinamika, di mana kita untuk maju kita butuh angin, butuh kekuatan dari komponen lain. Sementara realis itu melihat adanya perbedaan sehingga konflik itu tidak terhindarkan. Perdamaian itu hanya sesuatu yang sementara. Itu ya. Nah, sementara liberalisme itu mencoba mengatur resource sedemikian rupa sehingga resource itu bisa bergerak, terbentuklah globalisasi yang dasarnya adalah efisiensi resource. Kemudian liberalisme itu juga tidak bisa 100% sempurna, disempurnakan lagi dengan pendekatan yang namanya institusionalisme. Nah, pendekatan fisikanya itu adalah kontrol sistem teori, seperti AC itu kita pakai kontrol, sehingga sesuatu yang namanya kerjasama supaya bisa efektif, supaya bisa berjalan sustainable, harus ada international institution yang mengatur, begitu. Nah, makanya Amerika sendiri dengan Rusia, contohnya NATO dengan Rusia itu bekerja sama di tahun 2014 berhadapan melawan ISIS, mempunyai strategic partnership dan kantor di Moskow dan juga di Belgium, tetapi ternyata hanya bertahan sampai di situ. Ada yang namanya step terakhir di dalam internasional politik, yaitu prinsip-prinsip konstruktivisme, di mana adanya norma yang dibuat, norma yang dipercayai, norma yang disebarkan, membentuk identitas baru, sehingga membentuk interest baru antar negara, dan sehingga akhirnya polisinya seragam. Kira-kira begitu, Mas. Nah, ternyata juga antara NATO dan Rusia tidak terjadi interaksi persamaan identitas itu, akhirnya mereka perang, kan gitu ya. Jadi dunia ini balik lagi kepada pendekatan realis. Nah, along the way, sekarang ini, at this point of time, anggaran militer dunia global adalah tertinggi di dunia Perang Dingin, yaitu 2,7 triliun US dollar. Artinya apa? Artinya ini adalah interwar period yang menuju masa ujungnya, akan pecah menjadi perang. Selama ini, itu adalah dalam bentuk irregular competition. Irregular competition itu adalah negara-negara tuh untuk bisa memenuhi kebutuhan, memenuhi kepentingan nasionalnya, mereka menahan diri untuk tidak perang, Mas. Asalkan tujuan politiknya tercapai, di mana aktor negara dan aktor non-negara yang juga dianggap penting di dalam evolusi teori keamanan dan polisi keamanan, itu mereka secara agresif mempengaruhi populasi dengan meng-create condition sedemikian rupa untuk mencari legitimasi. Ya, contohnya negara A mau menguasai negara B, tidak perlu menundukkan negara itu secara militer, tapi cukup pengaruhi para rakyatnya untuk melakukan pilihan pemilu yang akhirnya favorable terhadap negara sponsor. Terpilihlah politisi yang tidak kompeten. Nah, sementara politisi itu setelah terpilih, politisi itu sudah ter-elite captured. Artinya sudah lebih mementingkan kepentingan negara yang mensponsoring dia dibandingkan dengan rakyat yang memilih. Memilih politisi tersebut. Nah, akhirnya apa? Orang tersebut yang tidak capable menjadi proxy dari negara lain. Baik, memimpin negara. Nah, itu akhirnya, Mas, pecahlah sekarang ya menjadi perang terbuka. Dan memang struktur dalam internasional politik itu harus dikoreksi oleh perang. Nah, gitu. Pada sejarahnya begitu. Nah, setelah terjadi perang ini akan ada order baru, akan ada pendekatan liberalisme baru, institusionalisme baru, dan konstruktivisme baru. Itu dulu pengantarnya. Baik, kalau begitu Mas, serangan ke Iran ini
apakah ada hubungannya dengan kekayaan alam di negara tersebut? Karena kita tahu juga sebelumnya sempat ramai seperti di Greenland, kemudian Venezuela. Nah, apakah ini juga ada kaitannya dengan kekayaan alam di Iran? Atau ini memang untuk memperjuangkan demokrasi Iran yang tadi juga disampaikan, Mas? Harus ada perang untuk bisa memperbaiki situasi politik. Oke, jadi begini Mas. Kalau dalam great powers, alam pikirnya berbeda dengan kita middle power. Middle power itu berpikir secara defensif realis. Kita membangun kekuatan pertahanan, kekuatan militer, pertahanan dan ekonomi hanya cukup untuk bisa mengamankan kepentingan kita. Ya. Tanpa kita harus menjadi yang namanya power maximizer atau menjadi hegemon. Karena kita tidak melihat orang lain maju itu menjadi ancaman buat kita secara langsung. Tetapi great powers, dia berpikirnya preventif. Dia selalu menjadi power maximizer. Dan ini terjadi di dalam sejarah dunia manapun. Makanya ada ruling dan rising power. Nah sekarang ruling powernya adalah United States of America. Rising powernya adalah China. Makanya dunia itu mengalami fragmentasi politik yang diikuti oleh fragmentasi geoekonomi. Artinya waktu setelah Perang Dingin diharapkan negara-negara ini bersatu membentuk satu government, begitu kan? Ternyata kan enggak. Bahkan sanksi-sanksi pun sekarang ada sanksi versi Barat, sanksi versi non-Barat. Non-Barat. Nah, ada juga decoupling economic system, artinya ekonomi juga tidak bersatu. Misalnya ada SWIFT system, ada yang melawan tidak menggunakan SWIFT system, tidak mau hanya merujuk kepada dolar dan euro misalnya. Nah, ini merupakan fragmentasi politik yang dihadapi oleh dunia, sehingga dalam pendekatan neorealis atau ofensif realis yang dipahami oleh great power, sekalipun ini presidennya bukan Trump, ya pasti Amerika kemungkinan sebagai great power akan ada presiden lain X yang merasa melihat bahwa China yang rising, Rusia yang agresif dalam point of view mereka ya itu harus direspon dengan cara yang kurang lebih sama. Baik, Mas Wibawanto, apakah artinya ini Arab Saudi main dua kaki? Di satu sisi menjaga kedaulatannya bersama dengan Iran, di satu sisi dia ingin ada bantuan dari Amerika Serikat dalam hal ini, Mas? Oke, jadi begini ya, dari perspektif Indonesia, ya idealnya Indonesia itu harus mempunyai akses yang equal terhadap 3 stakeholders terbesar di Middle East. Peradaban tertua, ya apalagi yang sangat dianggap suci oleh agama Ibrahimik, ya Yahudi, Kristen dan Islam. Nah, yang berikutnya, shareholder terbesar di Timur Tengah ini siapa? Yahudi, ya kan, Arab dan Persian. Kalau dari segi religion, Judaism, Christianity, dan Islamic, Sunni dan Syiah. Nah, selain ada konflik sejarah antara Syiah dan Sunni, ya, di Iran ini muncul suatu negara yang merupakan teokrasi yang dilandaskan kepada penafsiran terhadap teologi Islam Syiah, betul ya? Yang pasti kalau sudah bicara ideologi politik, pasti akan ada perbedaan aplikasi kebijakan yang didasarkan pada ideologi. Pasti negara Sunni, negara Islam Sunni, dalam sejarahnya akan bertindak berbeda dengan negara yang dibangun di atas ideologi berdasarkan penafsiran Syiah, teokrasi. Makanya negara-negara Sunni itu tidak otomatis konflik dengan bangsa yang mayoritas Syiah. Seperti Irak pernah dipimpin oleh seorang Sunni, padahal Irak adalah Syiah majority, kan begitu. Nah, karena perbedaan ideologi politik yang bermanifestasi kepada pendekatan geopolitik dari masing-masing negara itu, muncullah konflik yang cukup lama. Sehingga Middle East ini menjadi regional security complex yang terbagi antara Gulf Council, negara-negara Sunni, sama satu ada negara Syiah tapi kecil, Bahrain kan, ya melawan Iran yang memang mau beda sendiri, gitu. Nah, jadi di sini murni hitungan politik. Hitungan politik. Hitungan politik dari kalau memang dibilang tadi adalah MBS,
ya Muhammad bin Salman, ya berarti hitungan Muhammad bin Salman sebagai pemimpin politik negara Islam Saudi Arabia yang berdasarkan teologi Sunni dengan pendekatan pembangunan, pendekatan foreign policy, pembangunan pertahanan, pembangunan ekonomi, dan pendekatan menghadapi masalah global itu berbeda dengan point of view clerics atau majelis ulama dari Iran, negara Islam Iran, gitu. Apakah tidak bisa dibaca bahwa ini seperti pemberitaan yang sengaja disampaikan ke publik agar ada terpecah belah sehingga mungkin dari Iran dan Arab Saudi merasa berarti ini berseberangan jadi lebih panas begitu? Apakah tidak ke situ, Mas Wibowanto? Nah, kalau saya melihatnya begini, it's very simple, Mas. Jadi negara-negara yang termasuk dalam Gulf Council itu sudah berseberangan secara politik, orientasi politik, geopolitik, ekonomi, pertahanan dengan Iran. Sesimpel itu aja. Yang kebetulan yang satu Sunni, yang satu Syiah. Kalau ditarik garis lagi memang ada perbedaan jauh dalam penafsiran sejarah teologi Islam. Itu kan. Nah, tetapi yang sekarang menjadi isunya adalah bagaimana Indonesia itu harus mempunyai akses yang equal kepada Syiah, Sunni, dan kepada Judaism dan Christianity yang ada di Middle East, kepada tiga ras yang paling majority, yaitu Yahudi, Arab, Persians, ya, di mana sebenarnya Persian sendiri itu terdiri dari banyak sekali interaksi suku bangsa, Mas Yudi. Ada Jewish Persian, ada Persian yang Christian, ada Persian yang juga Sunni, walaupun ada Persian juga yang Persian dan ada juga orang-orang keturunan Persian yang menjadi bagian dari negara Islam Iran yang berbasis kepada ideologi politik Islam Syiah. Nah, jadi saya tidak terlalu jauh bicara di sini, tapi saya hanya mau menekankan ini adalah interaksi great powers Amerika melawan China, melawan Rusia, ya, sehingga kalaupun tidak ada Donald Trump, prediksi saya Amerika pasti ya akan melihat perlu presiden, ya saya tidak membela siapapun ya. Nah, domestik ya, kenapa Presiden Trump bisa menang? Salah satu analisa saya karena kelompok Republikan yang mendukung Trump sudah menilai demokrasi Amerika itu terlalu liberal. Dipimpin oleh Demokrat. Terlalu liberalnya terlalu gitu. Sehingga liberal. coba kembali kepada nilai-nilai konservatif. Menanglah Trump di situ. Nah, setelah itu di tingkat dunia, kalau dari perspektif neorealis, dia nggak melihat aktor presidennya, Mas. Mereka hanya salah satu aktor saja. Tapi melihat bahwa negara great power itu pasti akan tertekan oleh majunya great power lain. Sehingga great power itu untuk bisa bertahan, dia harus being agresif. Kalau nggak, dia akan dimakan. Sedangkan Rusia dan Cina, selama 20 tahun terakhir, mereka sangat cepat tumbuh menjadi rising power. Kenapa? Karena mereka dipimpin seorang diktator. Khususnya 15 tahun terakhir untuk China ya, dan Rusia, Xi Jinping jadi. Sedangkan Amerika pemimpinnya demokratis, ikut aturan main, kan begitu ya, sopan gitu. Nah, sementara mereka melihat sekarang kok lawan-lawan kita tidak lagi ikut aturan main gitu ya. Nah, jadi muncullah sosok Trump ini gitu. Kalau nggak ada Trump mungkin X lah, mungkin akan melakukan hal yang sama. Saya melihatnya gitu. Karena liberal ya. Dan kembali kepada polisi Presiden Prabowo, kalau saya melihat beliau hanya mencoba melakukan pendekatan kuantum. Pendekatan kuantum. Iya, pendekatan kuantum. Ya, kuantum itu kan dasar teori fisikanya adalah persepsi menentukan objektivitas. Jadi konstruktivis. Jadi gini, kalau Kanada itu punya nuklir, Amerika tidak akan takut. Tapi kalau North Korea yang punya nuklir, Amerika takut. Kenapa? Karena Amerika dan Kanada identitasnya sama. Nah, jadi yang mau dilakukan oleh Presiden Prabowo itu maksudnya yang saya tangkap ya, itu adalah bagaimana saya bisa menyamakan persepsi itu. Nah, itu makan waktu. Memang, betul. Jadi konstruktivis itu, Mas, itu pendekatannya adalah identitas itu yang menentukan itu ancaman apa bukan. Kalau misalnya saya kenal sama Mas Yudi, tiba-tiba saya bawa pisau ketemu Mas Yudi, pasti Mas Yudi akan ketawa sama saya, karena nggak mungkin saya membahayakan Mas Yudi. Jadi bukan pisaunya yang bahaya. Apakah kita nyambung apa enggak gitu loh. Ya, ngobrol nyambung apa enggak gitu ya.
Ya, identitasnya sama apa enggak? Nah, gitu. Jadi sekarang demokrasi pun juga bukan berarti sistem yang bisa dipaksakan di negara manapun. Tapi rencana ininya Mas Wibawanto, Presiden Prabowo katanya akan memediasi itu seberapa efektif sih? Dan selain kita melihat dari sisi Pak Prabowo-nya ya, tapi responnya ke depan itu apakah akan memberikan dampak signifikan? Ya, saya melihatnya begini ya, Mas. Sampai saat ini Pak Prabowo sebagai presiden tidak memberikan pernyataan terbuka condemnation terhadap siapapun. Nah, ini menunjukkan sikap yang namanya punya independensi strategis, itu satu. Yang kedua, beliau tidak menunjukkan keberpihakan, dalam arti kata beliau juga tetap mau memperjuangkan Palestina dengan caranya yang mungkin berbeda dengan cara-cara pendahulu. Mungkin begitu ya. Nah, yang ketiga, menjaga kredibilitas dan menjaga fleksibilitas. Jadi mungkin yang ditawarkan bahasa politiknya adalah menjadi juru damai. Nah, cuman bagaimana menjadi juru damai ini yang tidak mudah. Kenapa? Karena Indonesia itu untuk bisa ikut mendamaikan, bagaimana caranya? Berarti ada 3 kelompok negara yang bertikai sekarang. Amerika, Israel, Iran. Kombatannya kan 3 itu. Iya. Nah, dengan Israel tidak punya hubungan politik, hubungan diplomasi, ya kan, formal, lain kalau backdoor dealing ya. Nah, dengan Iran, Presiden Prabowo juga belum pernah bertemu pribadi atau ada kunjungan bilateral dengan Iran, pimpinan Iran gitu ya. Dan tidak terlalu dekat gitu. Dan yang berikutnya, Presiden Trump juga belum tentu dengan mudah mau diatur oleh negara yang lesser power gitu. Nah, terus mau ketemuan di mana gitu? Mau di Indonesia, mau di Washington DC? Siapa yang mau datang ke Washington DC dari Irannya? Itu loh. Siapa yang mau datang ke Teheran dari Israel dan Amerikanya? Atau di tempat yang netral? Nah, saya rasa Pak Prabowo mungkin di sini menyatakan intensinya. Kan orang boleh aja menyatakan intensinya. Nah, structure itu lebih banyak yang constraining daripada yang enabling. Tapi beliau sudah menyatakan niatnya. Nah, mungkin ujung-ujungnya bisa nggak ASEAN bersama-sama? Kan bisa aja kan? Bisa nggak tuh? Ya bisa aja. Bisa aja ya, Mas. Makanya beliau itu memang pendekatannya itu dengan background beliau ya, itu pendekatannya kuantum. Makanya beliau itu mau pendekatan pribadi, mau mengubah persepsi sehingga terbentuklah identitas baru dan cara tindak yang baru gitu. Dan itu memang costly. Costly, Mas, karena harus ada pertemuan-pertemuan pribadi, termasuk kunjungan beliau berkali-kali ke luar negeri. Meskipun memang agak berbeda dengan langkah pendahulunya begitu ya, Mas Wibawanto. Terima kasih banyak ya, Mas ya. Menarik berdiskusi, mungkin kapan-kapan kita bisa ngopi bareng nih, Mas, untuk membahas mengenai hal ini. Tapi semoga saja ya perdamaian dunia segera diwujudkan lah dengan segala macam yang terjadi, Mas ya. Yang penting national interest Indonesia apa, Mas? Itu yang penting. Kita masih banyak yang harus diurus untuk kita bisa maju gitu aja. Baik. Mas, terima kasih ya. Kita bisa berdiskusi lagi lain kali. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.